Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Putri Amanda, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris UIN Said Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Pada kali ini akan menjelaskan tentang manusia dalam pendidikan Islam, mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Mahdi CMPD. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaan PPT. Icon petunjuk, klik untuk menunjukkan cara penggunaan PPT. Icon kompetensi, klik untuk melihat kompetensi pembelajaran. Icon materi, klik untuk melihat materi. Icon contoh, klik untuk melihat contoh soal. Icon quiz, klik untuk menampilkan soal quiz. Icon rangkuman, klik untuk melihat rangkuman. Berikutnya adalah kompetensi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami fungsi dan peran manusia. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengidentifikasi implementasi manusia dalam pendidikan Islam. Dan terakhir, melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui berbagai potensi dalam manusia. Memasuki pada materi pertama ialah fungsi dan peran manusia. Diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Peran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemakmur serta pengelola bumi beserta isinya. Materi kedua ialah implementasi manusia dalam pendidikan Islam. Implementasinya dalam pendidikan Islam yaitu manusia dengan kemampuan akal dan hatinya menyandang predikat sebagai makhluk pemikir sekaligus perasa. Nilai pendidikan Islam terletak pada keseimbangan antara pemikiran dan perasaan atau antara aspek fikir dan fikir. Untuk memasuki materi berikutnya, klik tanda panah. Untuk materi terakhir ialah potensi manusia. Manusia itu memiliki 5 potensi. Yang pertama adalah potensi fisik, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kiri. Yang kedua, potensi mental intelektual, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang ketiga, potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Dan kelima, potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Berikutnya adalah contoh soal. Diberi pernyataan dan jawaban benar atau salah. Manusia adalah khalifah Allah, memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemakmur serta pengelola bumi beserta isinya. Ketika Anda menjawab benar, maka yang muncul adalah tanda centang, dan sebaliknya ketika Anda menjawab salah, maka yang muncul adalah tanda silang. Berikutnya adalah kuis. Di dalam kuis diberi soal dan 4 jawaban. Ketika Anda menjawab jawaban yang benar, maka akan berbunyi applause. Dan ketika jawaban itu salah, maka tidak ada reaksi. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Surah dan ayat Al-Quran manakah yang menjelaskan demikian?
yaitu menunjukkan bahwa jawaban itu benar. Ketika salah, maka tidak ada reaksi apapun. Dan terakhir adalah rangkuman. Di dalam rangkuman berisi kesimpulan, tujuan utama dari pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan siap mengisi fungsi dan peran-peran kehidupannya. Fungsi manusia sejatinya dalam Islam adalah sebagai khalifah Allah yang perannya sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk di dalamnya. Implementasinya dapat dimaksimalkan dengan menyeimbangkan antara aspek pemikiran dan aspek perasaan. Juga manusia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan guna mewujudkan pendidikan Islam. Baik, demikian adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.